Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian bersama dengan Jemaat Telo Batua untuk edisi 30 Juli 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih Tuhan, pemeliharaan dan berkat-Mu bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan berkatilah, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya pilih dari Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 14 berbunyi. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikian bacaan firman Tuhan, dan tema renungan kita atau judul cukup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita mendengarkan seruan semangat keugaharian untuk dilakukan oleh gereja, baik yang diserukan oleh Persekutuan Gereja di Indonesia, dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja atau sinode-sinode lain kepada warga gerejanya. Dan pada 2 tahun terakhir kita mendengar ada seruan dari Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang melakukan sidang di Makassar, di salah satu hotel. Di sidang itu diputuskan atau ditegaskan tentang membangun budaya keugaharian. Nah, pertanyaannya akan segera muncul, apa hasil atau dampak dari seruan-seruan yang sudah dikeluarkan itu? Saudara-saudara, pada bagian perikop bacaan kita ini menekankan tentang hal yang apa dipikirkan oleh Rasul Paulus yang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sampai-sampai dikatakan dalam bacaan kita, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam versi Alkitab yang lain atau dalam versi bahasa Inggris itu lebih kepada kepuasan. Puas. Bagaimana Rasul Paulus bisa merasa puas dengan apa yang dia miliki, baik di saat dia miliki sesuatu sedikit ataupun banyak. Baik dia kenyang maupun lapar, ia tetap puas dan tidak mempengaruhi semangatnya untuk melayani. Hidup cukup bukanlah sesuatu perkara yang gampang dan langsung terjadi.
atau belajar mencukupkan diri itu tidak mudah. Belajar untuk hidup puas dengan apa yang ada itu tidak mudah. Karena sebagai manusia, kita mengenal istilah manusia itu tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dari apa yang sudah ada, ingin terus meningkat, baik penghasilan atau gaya hidup harus berubah. Nah, karena itu firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini mengajak kita untuk belajar mencukupkan diri, untuk belajar mengatur hidup ini, sehingga itu berdampak kepada lingkungan, kepada keluarga, masyarakat, gereja khususnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya kepada setiap orang percaya untuk belajar mencukupkan diri, sekalipun cukup itu sangat relatif bagi setiap orang. Orang yang berpenghasilan banyak, cukup itu tentu bagi orang yang hidup sederhana akan mengatakan itu terlalu banyak. Cukup bagi orang kecil, orang yang biasa hidup dalam berkelimpahan, bagaimana mungkin bisa puas, bisa cukup dengan gaji atau pendapatan seperti itu. Tapi masing-masing orang belajar untuk mencukupkan diri dan merasa puas dari apa yang dapat dinikmati. Sehingga jikalau budaya keugaharian itu dapat terus dikembangkan dan berdampak, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan sebagai sesama anak Tuhan, sebagai manusia dapat terpelihara dengan baik. Kesenjangan boleh saja terjadi, tetapi tidak akan ada pelecehan, tidak ada menomorduakan atau terlalu meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagaimana Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ini digambarkan dengan dua keadaan yang berlawanan, kekurangan dan kelimpahan, kenyang dan kelaparan. Itu dapat ditanggung oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup ini. Mari periksa hidup kita. Apakah pikiran dan perasaan kita masih dikendalikan oleh situasi yang ada di luar kita? Mari belajar seperti Rasul Paulus. Belajar mencukupkan, belajar merasa puas dari apa yang ada dalam keadaan. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebab Allah yang kita sembah itu di dalam Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Mari berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, dan hikmat daripadamu, agar kami belajar mencukupkan diri dari apa yang ada. Belajar puas dalam situasi di mana kami sulit untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan. Biarlah Tuhan sendiri yang Maha Kuasa yang mencukupkan kebutuhan, dan kami belajar untuk bersyukur atas apa yang kami terima. Berkati dan lindungi seluruh warga jemaat Lobatua, berkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan hiburkan yang berduka. Engkau terus menuntun kami agar belajar bersyukur dari apa yang kami terima, apa yang kami peroleh karena kasih sayang Tuhan.
Engkau terus memelihara bangsa dan negara kami dan memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, sehingga terus dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ampuni dosa kami dan terimalah sembah dan doa kami. Karena semuanya ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.